بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam belajar dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, pelajaran kita hari ini yaitu akidah, dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang dinul Islam. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini, yang pertama yaitu membedakan arti Islam, iman, dan ihsan. Ya, jadi kalian harus tahu arti dari Islam, kemudian iman dan ihsan. Yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati agar tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran hari ini. Untuk memudahkan kita dan kalian semua dalam belajar, silakan dibuka buku kalian halaman 86 dan 87. Dinul Islam. Apa arti dari dinul Islam? Ya, dinul Islam maknanya ketaatan kepada Allah. Dana yadinu itu artinya perbuatan, ya, berbuat, sehingga ada istilah kama tadinu tudanu. Kamu akan mendapat balasan seperti apa yang kamu lakukan, ya. Itu istilah kama tadinu tudanu. Dan dinul Islam artinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19. Jadi di sekitar kita mengetahui banyak agama-agama. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, Protestan, Yahudi, kemudian ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Dan ternyata satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Innad dina indallahil Islam." Maka barang siapa yang beragama dengan agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalannya, sehingga di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi.
Dan termasuk nikmat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi, dicintai, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama selainnya itu semua tidak diridhoi dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemeluknya akan merugi di akhirat. Kenapa? Karena akan berakhir di dalam neraka. Jadi ini dinul Islam. Agama Islam itu mencakup 3 tingkatan. Jadi agama Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah yang pertama yaitu Islam. Ya, apa Islam? Islam adalah berserah diri, tunduk dan taat kepada Allah dengan cara beribadah hanya kepadanya tanpa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Jadi bahasa Arabnya Islam itu al-istislamu lillahi bil tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat sedikit syirik. Ya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Ini nama arti dari Islam. Ya. Jadi Islam itu berserah diri, tunduk dan taat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah hanya kepada Allah dan tanpa berbuat syirik. Dan beribadah itu diantaranya yaitu syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat yang pertama, rukun Islam yang pertama. Kemudian mengerjakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan melakukan segenap amal-amal ibadah lainnya. Dan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berbuat syirik. Ya, tanpa berbuat syirik. Karena ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Doa kita, cinta kita, takut kita, khauf kita, itu juga termasuk ibadah, sehingga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang pertama yaitu Islam. Yang kedua iman. Iman yaitu yakin kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dan ini sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ya, iman ini tingkatan yang kedua. Kemudian ada tingkatan yang tertinggi yaitu ihsan. Ihsan yaitu seperti yang dijelaskan Nabi SAW di dalam sabdanya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ihsan adalah tingkatan orang beriman yang paling tinggi. Ia akan merasa selalu diawasi oleh Allah di dalam setiap perbuatannya. Ya, orang ihsan itu dia merasa selalu diawasi oleh Allah di dalam setiap perbuatannya. Baik ketika dia bersama orang lain atau ketika dia sendirian. Ia sadar bahwa sekalipun dia bersembunyi ataupun hanya berangan-angan di dalam hati, maka Allah mengetahuinya. Ya, jadi meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling gelap, yang paling jauh di dalam bumi, ya, kemudian hanya angan-angan saja tidak kita ucapkan, hanya masih di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga oleh karena itu, mukmin yang muhsin, orang beriman yang sudah mencapai derajat ihsan, dia akan selalu berhati-hati. Ia selalu menjaga hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. Ya, lisannya dijaga supaya tidak
mengucapkan perkataan-perkataan kotor, mengucapkan perkataan-perkataan kafir dan lain sebagainya. Perbuatannya juga dijaga, ya. Begitu juga pikiran dan hatinya juga dijaga agar tidak melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya, serta akan selalu melaksanakan perintahnya. Jadi orang yang ihsan, dia akan mengerjakan semua itu karena mengharap pahala dari Allah dan mencontoh Rasulullah, tidak ria, tidak pamer, ya, atau supaya mendapatkan pujian manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dalam mengerjakan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuat cara beribadah yang baru. Ya. Jadi itulah ihsan, dan inilah dinul Islam. Jadi dinul Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi ini sedikit pelajaran kita hari ini. Adapun selanjutnya yaitu tugas, ini yang kalian tunggu-tunggu. Kerjakan halaman 87 nomor 1 sampai 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.